Facebook gua penuh sama berita razia warung makan oleh Satpol PP. Kalau misalnya kalian belum pernah dengar, silakan tonton di sini. Pemilik warung makan ini memohon aparat Satpol PP Kota Serang, Banten tak menyita makanan yang dijualnya. Sang pemilik bahkan menangis saat petugas mengangkut semua dagangannya. Warung ini diketahui nekat melayani konsumen pada siang hari saat bulan suci Ramadan. Terbukti 2 piring berisi nasi sisa, berikut 2 gelas minuman masih berada di atas meja. Pemerintah Kota Serang, Banten memang menerbitkan imbauan bersama untuk menyambut bulan suci Ramadan. Demi terwujudnya toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, semua warung makan dilarang beroperasi saat siang hari. Isu toleransi beragama emang salah satu isu yang paling hot di Indonesia. Apalagi kalau isu toleransi beragama sama penindasan terhadap kaum kecil, kayak di berita ini, boom, langsung satu Indonesia heboh. Video yang tadi kalian lihat itu diupload oleh Kompas TV pada tanggal 10 Juni 2016. Dan sekarang video itu udah dilihat lebih dari 3,5 juta kali. Selamat ya Kompas. Karena Iba melihat nasib ibu saya yang kena razia, banyak netizen yang akhirnya tergerak untuk melakukan donasi. Nah, gue sendiri sebenarnya ikut seneng sih, karena artinya paling enggak masyarakat Indonesia itu peduli sama nasib rakyat kecil. Ya, gue cuma berharap nasib warga korban penggusuran di kota-kota lain, kayak misalnya di kasus reklamasi yang sempat gue bahas kemarin, itu juga dapat sorotan yang luar biasa dari publik, supaya pemerintah nggak bisa semena-mena menggusur warga tanpa memberikan solusi kepada mereka pasca digusur. Tapi yang gue sayang, banyak dari orang-orang, bahkan teman-teman gue sendiri, komentar dulu tanpa ngecek latar belakang dari permasalahannya. Mereka ada yang komentar tanpa tahu kalau ternyata Kota Serang itu kota santri dan udah ada perda yang berlaku di sana dari tahun 2010. Atau kalau ternyata nggak cuma pedagang-pedagang kecil aja yang dilarang berjualan, tapi juga restoran besar seperti yang bisa kalian lihat di sini. Sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya ini salah siapa? Apakah Bu Saininya, ataukah Satpol PP-nya, atau malah justru perdanya yang memang bermasalah? Kita bahas satu-satu. Mulai dari yang menyalahkan Bu Saini. Hah? Ada yang nyalahin Bu Saini? Ada nggak ya? Oke, bisa jadi ini emang kesalahan beliau karena nekat berjualan padahal udah ada perda yang berlaku, juga udah ada surat edaran yang dibagikan. Anggota Jitu yang berkunjung ke rumah Bu Saini melalui akun Twitter mereka mengungkapkan bahwa sebenarnya emang ibu ini nggak bisa baca. Ibu Saini murni tidak tahu dan selanjutnya beliau siap untuk menaati peraturan daerah ini. Oke, lanjut. Ada yang bilang juga kalau Satpol PP-nya yang bermasalah. Karena mereka merampas atau membawa barang dagangan ibu warung tersebut. Karena yang sangat prihatin yaitu yang saya disayangkan oleh kami. Sebetulnya itu di luar prosedur yang dilakukan oleh mereka. Oke, gue no komen tentang wali kotanya ya. Tapi yang jelas permasalahannya emang ada di perda yang udah berlaku dari 2010 itu. Dan di situ juga udah disebutkan larangan bagi para pedagang untuk berjualan di siang hari. Jadi Satpol PP ini bisa dibilang hanya menjalankan tugasnya saja. Tapi apakah benar bahwa perdanya salah? Jawabannya ternyata nggak simpel. Gue akan mulai penjelasan gue dari umat muslim itu wajib berpuasa saat Ramadan, kecuali buat yang ada halangan. Tapi buat yang sehat dan gak ada halangan sama sekali, terus mereka milih buat nggak puasa, ya dosa lah. Jadi kenapa ada razia itu? Sebenarnya untuk merazia muslim-muslim nakal setempat yang nggak puasa pas siang-siang. Serang berada di Provinsi Banten dan populasi umat muslim di Provinsi Banten itu mencapai 87%. Banyak banget ya. Ya mungkin karena emang dulu di sana itu ada kerajaan Islamnya. Poin gue adalah Serang itu berada di Provinsi Banten yang populasi umat muslimnya segitu tadi lah. Dan dia juga merupakan kota santri. Kota santri di provinsi yang mayoritasnya muslim. Pastinya perda ini nggak serta-merta muncul begitu aja. Tentu udah ada kajiannya bersama ulama, warga, dan pemerintah setempat demi timbulnya kondisi yang lebih kondusif bagi mereka sendiri. Dan dari cerita temen gue yang pernah sekolah di sana, orang-orang Serang tuh udah biasa pas siang-siang Ramadan rumah makan sepi. Ya siapa juga yang mau jualan orang pada puasa? Kalau yang gue lihat sih, orang-orang Serang tuh malah bingung sendiri pas ada berita ini. Mereka biasa aja, tapi malah orang yang dari luar Serang lebih kenceng keluar-keluarnya.
Tapi kalau misalnya dengan udah tahu ini semua dan kalian masih tetap nggak suka sama perda ini, sampai mau tanda tangan petisi online buat maksa Kota Serang mengganti perdanya karena kalian pikir manja banget sih, kok mau puasa malah melarang orang-orang yang nggak puasa buat nggak makan juga, nggak toleran. Beragama itu kan urusan masing-masing. Terus juga kalau orang muslim mau puasa, pasti mereka udah niat nggak bakal kegoda lah sama warung makan yang buka juga. Punya iman kok manja banget sih. Ya itu juga nggak salah sih, silakan aja. Tapi sebelum itu, biarkan gue memberitahukan ini, terutama buat kalian yang nggak tinggal di sana. Gue akan memberikan contoh lain bahwa sebenarnya pemberlakuan peraturan daerah untuk kota-kota dengan kasus khusus itu ya udah aja. Gue akan ambil contoh di Bali. Populasi umat Hindu di Indonesia itu 3% dan 83% diantaranya tinggal di Bali. Adat orang Hindu Bali itu mereka punya hari khusus untuk mempersiapkan diri dalam menyambut tahun baru Saka yang disebut dengan Hari Nyepi. Di hari itu orang-orang Hindu Bali tidak boleh bekerja, menyalakan api, berpergian, dan bersenang-senang. Ini wajib dilaksanakan oleh semua umat Hindu Bali. Bahkan mereka punya polisi adat yang disebut dengan pecalang, semacam polisi syariah di Arab dan Aceh lah. Saat hari Nyepi, pecalang punya tugas untuk memantau jalanan. Mereka akan melihat kalau misalnya ada orang yang keluar-keluar atau nyalain lampu di rumahnya, langsung diamankan. Mirip kan, misalnya ada muslim nakal yang harusnya puasa, tapi dia malah nggak puasa. Atau misalkan ada pedagang yang mempersilahkan muslim tersebut buat makan di situ, diamankan juga. Awal 100.000, sekarang? Iya. 100? Iya, itu aturan. Bapak keliaran lagi. Udah dilangin Pak? Ya, jadi telah terjadi pelanggaran. Dia ada masyarakat luar, jadi bukan lokal, yang melakukan pelanggaran keluar rumah. Ya, dan itu nggak cuma berlaku buat masyarakat Kota Bali, tapi juga semua orang yang berada di Bali pada saat itu. Kayak misalnya turis pun hanya boleh beraktivitas di wilayah hotelnya aja. Orang-orang beragama lain yang minoritas itu juga menghormati, sama-sama nggak boleh keluar rumah dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Bahkan ada sebagian masyarakat yang beragama muslim malah membantu menjadi pecalang juga pas hari Nyepi. Gimana yang kayak gitu toleran kan? Ya walaupun masih ada juga sih oknum-oknum yang rusuh, tapi toleransi yang tadi gue jelasin itu membuahkan toleransi yang lainnya. Misalnya pas gerhana kemarin. Itu harus memang aturannya begitu, tidak boleh kita naik kendaraan. Ratusan umat muslim tetap khusyuk menjalankan sholat sunnah gerhana berjamaah yang kemudian diakhiri dengan mendengarkan ceramah agama. Sholat gerhana di Denpasar ini dapat berjalan setelah adanya koordinasi dengan pemuka agama Hindu setempat. Tuh dengerin ya, dengan koordinasi bukan dengan emosi. Oh iya, Denpasar juga punya perda yang mengatur tentang hari-hari libur pada saat hari suci. Mungkin harusnya Serang itu ngikutin kayak pas zaman Gus Dur gitu ya. Ramadan full libur sebulan. Pasti nggak ada yang protes. Lagian kan enak, jadi bisa fokus ibadah. Anyway, sebenarnya pesan dari gue yang paling penting itu adalah berhati-hati dalam mengomentari suatu isu. Biasakan tanggapi isu dengan kepala dingin. Cek and recheck terlebih dahulu. Karena ya ingat tadi ya, toleransi itu bisa tercipta dengan saling memahami dan koordinasi, bukan dengan emosi. Oh iya, baru aja hari Rabu kemarin, gue baca berita yang isinya Mendagri dan Wali Kota Serang sudah sepakat untuk merevisi beberapa pasal di Perda 2010 tersebut. Silakan baca beritanya di kolom deskripsi video ini. Oke, dari gua cukup sekian, semoga bermanfaat. Gua mohon maaf juga kalau misalnya emang ada salah-salah kata. Gua Firdaus Desain Rindi mohon undur diri dan assalamualaikum. Hai guys, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Kalau kalian tertarik buat nonton video gue yang lain, misalnya tentang reklamasi yang tadi gue sebutin, kalian bisa tonton videonya di atas. Silahkan diklik itu di atas, ada video-video gue yang sebelumnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa.